Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita terus tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita masuk ke tema 3, subtema 4 PB 3 ya. Tema 3, subtema 4 PB 3. Nah, pada PB 3 ini yang akan kita bahas itu bahasa Indonesia dan matematika. Tujuan kita membahas hari ini masih tentang perubahan yang terjadi, perubahan wujud benda yang terjadi di alam sekitar, yang ada di sekitar kita. Kemarin kita belajar tentang cara membuat permen. Nah, sekarang tujuannya hari ini kita baca tentang adalah mencairnya gunung es. Ya, jadi kita bisa mengetahui mengapa gunung es itu bisa mencair. Dan tujuan untuk mempelajari matematika kita bisa menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Ya, menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Nah, mencairnya gunung es itu buka pada halaman 176. Nah, mencairnya gunung es nih ada bacaan ya, mencairnya gunung es. Mencairnya gunung es ini disebabkan oleh salah satunya yaitu pemanasan global atau global warming. Bu, apa itu pemanasan global? Pemanasan global itu adalah polusi udara yang semakin tinggi ya. Jadi pemanasan global itu adalah bahwa bumi ini maksudnya semakin tipis dan mengalami pemanasan global. Pemanasan global terjadi ketika suhu bumi meningkat. Jadi di bumi ini suhu panasnya sangat-sangat tinggi. Karena kenapa? Karena tidak adanya paru-paru kota yang bisa melindungi udara kita menjadi bersih ya. Jadi pemanasan global itu terjadi ketika suhu bumi meningkat. Nah, peristiwa ini menyebabkan es di wilayah kutub utara, kutub mencair. Jika es di kutub mencair, maka permukaan air laut akan naik. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia ini akan tenggelam. Jadi sangat-sangat membahayakan apabila terjadinya pemanasan global, akan menyebabkan di daerah kutub itu esnya mencair. Ya. Nah, dampak pemanasan global ini sangat berdampak kepada semua makhluk hidup, ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Kenapa? Karena beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin mengalami kepunahan akibat dari kesulitan beradaptasi. Jadi, misalnya gini, beradaptasi. Contohnya karena suhu bumi di sini sangat panas, berarti kita mengalami kekeringan. Berarti otomatis tumbuhan, hewan juga akan mengalami kesulitan untuk makan dan minum. Nah, menyebabkan sebagian dari hewan dan tumbuhan itu mati. Nah, apabila hewan dan tumbuhan tadi mengalami kepunahan, akan mempengaruhi pada dampak pada manusia. Ya. Nah, apa salah satu cara untuk menanggulangi pemanasan global? Yaitu dengan cara reboisasi. Berarti reboisasi itu harus tetap dilakukan, penghijauan ya. Jadi jangan pemanasan global itu terjadi, permukaan bumi ini panas. Kenapa? Karena tidak adanya lagi paru-paru kota, tidak adanya lagi pohon-pohon yang bisa mengkoordinir udara-udara yang kotor ini ya. Semua di kota-kota bertingkat ya, di kota-kota yang sudah berkembang, banyak gedung-gedung bertingkat yang sudah dibuat oleh pemerintah. Tetapi pohon itu sangat sedikit. Hutan-hutan sudah mulai ditebangi. Ya, akhirnya pemanasan. Jadi bumi ini suhu buminya menjadi panas. Nah, cara salah satunya yaitu dengan cara reboisasi, ya, reboisasi atau penghijauan, ya, penghijauan. Salah satu caranya lagi yaitu pernah Bu Dini bilang dengan tebang pilih tanam kembali. Kita boleh melakukan tebang, boleh kita menebang, tapi cari pohon yang sudah tidak layak lagi, maksudnya pohonnya yang sudah tua. Nah, kita tebang tapi kita tanam kembali, namanya jadi tebang pilih tanam kembali. Ya, itu adalah pemanasan global. Jadi kita jangan sampai sekarang ini sudah mengalami namanya pemanasan global, tapi kemungkinan bisa kita atasi apabila kita sama-sama sebagai makhluk hidup ini saling menghargai alam yang sudah diciptakan Tuhan ini dengan cara penghijauan, reboisasi, ya, tidak membuang, polusi udaranya kita kurangi, ya. Jadi kita mulai dengan cara hidup sehat, menghargai lingkungan, menghargai makhluk hidup. Jadi lingkungan itu dihargai, pohon itu kita jaga, ya, agar oksigennya enak, udaranya enak, ya. Itu adalah pemanasan global. Nah, di sini upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi laju pemanasan global adalah dengan mengurangi pencemaran udara. Nah, mencintai serta melihara tumbuhan dan tanaman. Jadi kita mulai menjaga lingkungan tadi, kata Ibu tadi, dengan reboisasi, ya, dengan tebang pilih tanam kembali, mulai menghemat penggunaan bahan bakar yang berlebihan. Apabila memang tidak perlu, kalau misalnya dekat masih sampai untuk kita pakai jalan kaki, kita jalan kaki. Anggap
itu olahraga ya. Nah itu, jadi kita mulai untuk menggalakkan dengan yang namanya hidup hemat ya, hidup hemat, hemat listrik, hemat air, hemat segalanya ya. Nah itu untuk tentang mencairnya gunung es. Nah nanti kalau pengen lebih jelasnya, anak-anak kalian baca yang ini ya nak ya, mencairnya gunung es ini, apa itu pemanasan global. Nah nanti di sini ada ada pertanyaan yang harus kalian jawab, halaman 178. Nah halaman 178 ini kalian jawab di buku tema inilah. Gunakan kalimat sampingan karena ini adalah pelajaran bahasa Indonesia. Jadi kalian tahu, oh pemanasan global itu kata begini, global warming itu adalah bahwa suhu bumi ini sudah semakin meningkat. Suhu panas bumi di sini semakin meningkat, namanya pemanasan global. Global itu dunia, ya bumi. Nah, jadi suhu di bumi ini sudah semakin meningkat, suhu panas di bumi sudah semakin meningkat. Kenapa penyebabkan terjadinya? Nah, kalian cari jawabannya ada di sini. Bagaimana cara mencegahnya tadi? Cari juga jawabannya di bacaan ini, ya. Pemanasan global tadi merupakan menyebabkan terjadinya, yaitu pertama mencairnya gunung es di daerah kutub ya, atau dengan dampaknya juga akan hewan dan tumbuhan akan mengalami kepunahan yang menyebabkan manusia juga akan susah mencari bahan makanan untuk hidup ya. Jadi saling bergantung. Jadi adaptasi lingkungannya mulai mengalami perubahan atau mulai mengalami ketidakseimbangan antara adaptasi dengan sesama makhluk hidup ya. Nah ini kalian jawab sesuai dengan cara bahasa Indonesia pakai kalimat sampai di buku inilah. Nah sekarang kita belajar matematika, yaitu dengan cara penjumlahan dan pengurangan pada satuan waktu. Penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Oke ya, ini jelaskan jalannya. Oke. Penjumlahan dulu, penjumlahan satuan waktu. Contoh, 1 jam 40 menit ditambah 3 jam 35 menit sama dengan berapa? Nah ini gunakan dengan jalan ke bawah ya. 1 jam 40 menit, di sini 3 jam 35 menit ditambah, ini ditulis menit, ini 0 tambah 55, 4 tambah 37, di sini ditulis jam, ini 4. Nah, sekarang di sini 4 jam 75 menit. Sekarang Budini tanya, 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Jadi 1 jam itu 60 menit. Tidak ada menit itu adalah 75 menit. Tidak ada dalam matematika, dalam satuan waktu 1 menit, 1 jam itu 75 menit. Tapi 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti di sini 75 menit kelebihan. Iya, kelebihan. Kelebihan berapa? Nah, ini kelebihan di sini. Di sini 60 menit. Di sini ditambah 1. Kenapa? Karena di sini sudah kelebihan 1 jam. Nah, ya. Kita kurang di sini. Jadi ini dikurang, ini yang dikurang ya, ini ditambah. Ini 5, 7 kurang 1, ini jadi 5. Jadi 5 jam 15 menit. Nah, kenapa? Karena ini sudah kelebihan 1 jam. 75 menit tidak ada dalam hitungannya 75 menit. Oke ya? Paham ya maksud begini ya? Jadi kalau dia 60 menit pas berarti. Ya. Nah, jadi 4 jam 75 menit. Jadi 75 ini kita kurangkan jadi 60. Ini kelebihannya kita tambahkan di sini. Kelebihannya tidak, karena kelebihan 1 jam. Tidak ada yang 75 menit karena kelebihannya 1 jam. Jadi di sini 5 jam 15 menit. Itu untuk penjumlahan. Ya, paham ya untuk penjumlahan. Sekarang kita ke pengurangan. Ya. Empat jam 40 menit 20 menit dikurang 1 jam 35 menit. Nah ya, jadi 4 jam 20 menit dikurang 1 jam 35 menit. Jadi 4 jam 20 menit dikurang 1 jam 35 menit ya. Di sini buat di sini 4 jam 20 menit. Di sini 1 jam 35 menit. Kurang. Nah, sekarang dilihat. 0 kurang 5. Tidak bisa Bu, ini 0 kurang 5, berarti kita pinjam ke sini.
Ini dijadikan 1. Ini dijadi 10. 10 dikurang 5 itu 5. Nah, Bu Dini, ini 1 dikurang 3. Tulis menit ya. Bu Dini, ini 1 dikurang 3, Bu Dini. Tidak bisa juga, Bu Dini, 1 kurang 3. Berarti di sini kita pinjam. Pinjam di sini. Ini jadi 3. Kita pinjam 1 jam. 1 jam itu ada berapa? 1 jam itu 60 menit. Jadi di sini tambah 6. Nah, bukan ditambah 10 ya. Ingat, ditambah 6. Ditambah angka 6. Kenapa 6? Karena 60 menit. Paham? Ya, 60 menit. Kita minjamnya ke 1 jam. Jadi ini jadi 60 menit. Jadi 6 tambah 1 berapa? 6 tambah 1 tuh 7. 7 tambah 7 ya. Ya. 7 tambah kurang 3 4. Di sini 4. 3 kurang 1 2. 2 jam 45 menit. Sekarang kita cek, benar nggak 4 jam 20 menit ya? Kita cek ya. 2 jam 45 menit ditambah 1 jam 35 menit. Kita tambah 5 tambah 5 0 1 58 menit. Ini jam, ini 3 jam 80 menit. Nggak ada 80 menit kata Buding tadi. Berarti ini kita kurangkan 60. Ini jadi 1. Ini ditambah. Ini 4 jam. Ini 20 menit. Sama? Nah, jadi ingat, ini tetap 0 dikurang 5 itu nggak bisa. Tetap kita minjam ke sini jadinya 10. 10 kurang 5 adalah 5. Nah, di sini 1 tadi. 1 kurang 3 nggak bisa, Bu Dini. Kita pinjam ke 1 jam. Kita pinjam ke 1 jam. 1 jam itu adalah 60 menit. 1 jam itu adalah 60 menit. Bukan 1 jam itu 10 menit. Nah, bukan ya. Jadi 1 jam itu 60 menit. Berarti ini dicoret jadi 3, ini jadinya 6. Kenapa? 6 tadi 1 jam 60 menit jadi 6. 6 tambah 1 itu 7. 7 dikurang 3 itu 4. Di sini tetap 3 dikurang 1 2. Ini 2 jam 45 menit di sini. Nah, kita cek. Cara ngeceknya di sini 2 jam 45. Benar enggak 4 jam 4 jam 20 menit. Gimana? Paham ya untuk penjumlahan dan pengurangannya. Jadi, kalau dia kelebihan dari 1 jam, kalau dia kelebihan dari 1 jam, 1 jam 60 menit, misalnya di sininya lebih, nih lebih, kan 80 menit lebih. Nah, berarti kita kurangkan dengan 60. Karena kelebihan, kita taruh di sini kelebihan 1 jamnya tadi. 1 tambah 3 jadi 4. Nah, ini kan dikurang karena nggak ada 80 menit. Ingat, tidak ada 80 menit. Ya, oke. Kelebihan tadi kita kurangkan jadi 20 menit. Di sini ditambah 1 jadi 4 jam. Paham? Paham ya semuanya ya? Oke, anak-anakku semuanya paham ya? Jadi, kalau kurang paham video Bu Dini boleh diulang-ulang kembali. Bagaimana caranya menghitung penjumlahan dan pengurangan dalam satuan waktu. Agak beda memang dengan penjumlahan dan pengurangan dalam biasanya. Ya, memang agak beda. Ya, kalau biasanya 80 terserah tetap 80. Tapi dalam hitungan jam tidak ada 80 menit. Paham ya? Oke, jadi itu dari Bu Dini penjelasan Ibu Dini tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan satuan jam. Nah, untuk latihannya, oke. Untuk latihannya kalian buka halaman 182. Halaman 182. Kalian kerjakan, Bu Dini hapus saja ya. Ini hapus dulu untuk latihan. Latihan MTK halaman 182 nomor. Oke. Nomor nomor 1, nomor 2. Sudah itu nomor 6 sama nomor 8. Nah, jadi ada 1 sama 1 dan 2, 6 dan 8. Itu untuk matematikanya. Untuk latihan bahasa halaman 178. Halaman 178. Jadi ada 2 ya. Latihan MTK-nya halaman 182, 1 dan 2 sama 6 dan 8. Latihan bahasa Indonesianya halaman 178. Oke, paham ya? Itu aja materi kita hari ini. Semoga tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Anak-anak bisa mengerti maksud Ibu Dini hari ini yang kita pelajari hari ini. Ya, apabila belum ngerti,
boleh diulang kembali videonya, boleh tanya langsung sama Bu Dini, boleh datang ke sekolah sama Bu Dini tanya, boleh ya, boleh. Kalau memang masih belum paham ya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.